Karikot can ya? Udah. Udah ke-record. Apa? Bu, maaf langsung mulai aja, Bu. Oh, boleh, silakan. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana, perwakilan mahasiswa PGSD PP Unpas. Saya dan teman-teman bertujuan untuk melakukan observasi di SDIT Atakwim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sebelumnya juga ada pesan dari dosen pembimbing kami, Bu Yuni. Dikarenakan beliau sedang mengajar, jadi tidak bisa untuk ikut dalam kegiatan Zoom meeting hari ini. Iya, Mungkin langsung saja ya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Novia Dwi Putri, kemudian ada Alia Ainun Bahtiar, kemudian ada saya sendiri Muhammad Fikri Maulana, kemudian ada Nur Hamidah, selanjutnya ada Haniyah Afifah, selanjutnya juga ada Yulianti Sumarna Putri, Ulanisa Hoyriyah, dan Dinda Hatningsih. Baik, untuk selanjutnya mungkin pemaparan tujuan PLP. Di latar kegiatan PLP ini untuk menyiapkan guru profesional dalam pendidikan akademik, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, atau biasa disebut LPTK, selain menyelenggarakan program reguler dalam bentuk perkuliahan, juga disertai dengan prakondisi dalam bentuk mata kuliah magang kependidikan atau internship. Dan magang kependidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, lembaga pendidikan, dan tenaga kependidikan yang ditempatkan di sekolah mitra dalam rangka membentuk dan mempersiapkan calon pendidik yang profesional sehingga dapat memenuhi tuntutan jumlah dan mutu guru di sekolah-sekolah sesuai dengan standar pendidik. Untuk selanjutnya, tujuan dari kegiatan PLP ini. Tujuan kegiatan PLP 1 dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengamatan langsung kultur sekolah, kemudian pengamatan struktur organisasi dan tata tertib kelola di sekolah, kemudian ada pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah, juga ada pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara bendera dan rapat. Kemudian yang terakhir, pengamatan kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Baik, begitu Bu tujuan dan itunya. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Sesi tanya jawab aja langsung mungkin ya Bu? Boleh, Mangga. Siap. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang pertama ada instrumen observasi kultur sekolah. Jadi kan pada mekanisme pendidikan yang ada di Indonesia, tentunya setiap sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan ya Bu? Iya.
Jika diperkenankan, apakah diperbolehkan untuk dijelaskan visi, misi, dan tujuan sekolah SD IT At-Takwim ini, Bu? Ya, sebentar, tunggu sebentar ya. Sebentar ya. Baik, Bu. Ya. Ya, terima kasih sudah menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Filma Fadlilah dari SDIT Takwim. Kebetulan di tahun pelajaran ini saya diamanahi sebagai Wakasek kurikulum ya. Gitu. Terima kasih atas kepercayaannya dari Akang Teteh mahasiswa PPL dari Unpas untuk memilih Atakwim sebagai bahan PPL-nya ya. Kemudian sebelumnya mohon maaf saya bertanya alasan untuk memilih Atakwim atau tahu Atakwim dari mana? Boleh dijelaskan dulu sebentar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi gini kan, kita tuh dikasih tugas untuk magang satu ini tuh kalau di masa kalau offline mah langsung ke sekolah, Bu. Ya. Jadi berhubung situasinya lagi kayak gini, kita tuh dikasih tugas untuk mengobservasi sekolah via website seperti itu. Oh iya. Berhubung untuk sekolah dasar susah ya, Bu, jarang gitu yang ada websitenya. Jadi kita tuh diharuskan nyari gitu, Bu. Oh gitu, iya siap. Oke, berarti alhamdulillah mungkin sudah melihat website kami ya. Nah, ya alhamdulillah SDIT Takwim itu mungkin kalau secara geografis bertempat tinggal di Katapang, daerah Kabupaten Bandung, di Jalan Ciri, Kampung Lawung Kareng, RT 1 RW 15. Nah, SDIT Takwim ini sudah berdiri kurang lebih 19 tahun mungkin ya. Dari 2001-2002 gitu ya. Dan udah tahun ini mengeluarkan angkatan ke 14 ya, 14 gitu ya. Gitu, alumni ke-14. Alhamdulillah. Memang dalam 2 tahun ini kita memang baru pindah tempat ke tempat baru, masuk tahun ketiga ini di tempat baru. Sebelumnya kita ada di Jalan Katapang gitu ya. Nah, untuk kurikulum SDIT Takwim ini dari visi dan misi kita mempunyai visi yaitu terbentuknya generasi muslim yang memiliki keseimbangan spiritual, emosional, dan intelektual sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Itu visi kami, visi sekolah kami. Kemudian dengan misi yaitu yang pertama menyelenggarakan program pendidikan unggulan dan terpadu sehingga melahirkan lulusan yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berusaha mendidik murid-murid agar mampu menguasai semua mata pelajaran baik umum maupun agama sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak terpuji gitu. Secara ini itu visi dan misi kami. Kemudian kami tuangkan dalam satu kurikulum. Jadi kurikulum secara umum itu di SDIT Takwim ini mempunyai 2 kurikulum ya. Jadi ada kurikulum, kita mengikuti kurikulum nasional yang sesuai dengan Kemendikbud. Kemudian yang kedua yaitu kita mempunyai kurikulum khas yayasan gitu ya. Jadi karena kita sekolahnya terpadu, Islam terpadu, jadi ada muatan-muatan yang lebih di tentang keagamaan gitu. Nah, jadi kurikulum kita itu kalau boleh dilihat dari mata pelajaran mungkin ya. Kalau di umum itu kan hanya PAI ya, PAI, matematika dan tematik seperti itu. Nah, kalau kita selain salah satunya IT-nya itu dari pelajaran PAI-nya itu kita pecah gitu ya. Kita pecah jadi beberapa kayak fikih. Jadi tidak PAI full. Jadi kita fikih, misalkan PAI itu ada fikih, akidah akhlak, sirah, dan Quran hadis. Itu dari segi mata pelajaran. Kemudian ada pelajaran lain juga yaitu BAKI.
kemudian ada pelajaran bahasa Arab, tahfidz, komputer, selain itu pelajaran-pelajaran umum itu mungkin dari. Nah, kemudian kalau misalkan kita itu, jadi kalau At-Takwim ini lebih, kalau orang mengenalnya ya, lebih ke unggulannya itu tahfidz, gitu ya, tahfidz. Kita jadi dari kelas 1 sudah menghafal dari mulai juz 30, kelas 1, 2, 3 itu target kita juz 30, kemudian kelas 4, 5, 6 juz 29. Jadi target kurikulum kita itu 6 tahun ini menghafal 2 juz gitu ya, gitu. Kemudian ada tambahan nanti mungkin kita ada ekstrakurikuler klub tahfidz itu menambah hafalan kita 1 juz, jadi 3 juz gitu. Itu cara ini mungkin profil sekolah secara umum mungkin ya. Gitu. Mungkin ada ini lagi. Baik Bu, terima kasih. Jadi berhubung nanti kita mungkin banyak Bu pertanyaannya, jika diperkenankan itu mungkin Bu nggak keberatan jika banyak gitu pertanyaannya Bu. Oh iya, mangga. Yang bisa saya jawab, saya bantu. Oke, mangga. Baik Bu, terima kasih. Iya. Silakan teman-teman jika ingin lanjut bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniah Afifah Solihah. Ibu izin bertanya. Mengenai struktur organisasi dan tata kerja. Setiap sekolah pasti mempunyai struktur organisasi dan tata kerja. Di sini saya ingin bertanya, Bu, apakah ada struktur bagian organisasi di sekolah At-Takwim? Kemudian apakah struktur itu dipajang atau bagaimana, Bu? Dan kalau boleh tahu letaknya di sebelah mana jika dipajang? Mungkin itu pertanyaan dari. Oke, siap. Oke, terima kasih. Nah, struktur organisasi At-Takwim kalau secara bukti fisiknya kita pajang di ruang kepala sekolah ya. Jadi kebetulan kita ini ruang kepala sekolah itu jadi satu pintu dengan ruang guru ustadz ya. Kebetulan kita dipisah ruang guru ustadz sama kalau kita ruang guru laki-laki sama perempuan gitu ya. Kemudian ada kita pajang di ruang guru ustadz yang dekat dengan ruang kepala sekolah itu. Kalau secara ininya mungkin dari yayasan itu ke kepala sekolah dari yayasan sukunya itu dari yayasan itu nanti dari yayasan itu ada kabid kepala bidang pendidikan yang membawahi sekolah. Dari kabid itu ada kepala sekolah ini kita dibantu dengan tiga wakasek, kebetulan wakasek akademik atau kurikulum, wakasek kesiswaan, dan wakasek pengembangan sekolah dan manajerial keuangan. Kemudian nanti dari bawah situ langsung ada beberapa koordinator kepala bidang, contohnya tahfidz BAKI, kemudian pelajaran umum, dan nanti langsung ke guru-guru. Untuk mungkin nanti bisa untuk secara ininya boleh saya foto nanti kirim WA atau gimana? Membutuhkan? Iya Bu, boleh. Okay. Boleh lewat WA. Oke. Pertanyaan yang kedua, dari struktur organisasi tersebut, apakah ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi? Jika ada deskripsi tugas tersebut dipajang atau bagaimana, Bu? Ya, kalau untuk deskripsi tugas ada setiap tahunnya deskripsi itu kita kalau dipajang tidak hanya kita berikan print out-nya berserta kalau ini mah sama SK dan job desk-nya dibagikan ke masing-masing
yang diamanahi gitu. Gitu mungkin. Baik Bu, terima kasih. Cukup pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Di sini Ibu saya mau nanya tentang terkait pelaksanaan kegiatan persekolahan di SDIT Atakwim sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah COVID-19. Tapi sebelumnya Bu, mohon maaf pertanyaannya agak banyak. Oke, yang pertama ini, apakah upacara bendera dilaksanakan secara rutin di SD Atakwim? Upacara kita laksanakan setiap hari Senin, namun karena kita punya ciri khas upacara, jadi menggabungkan antara upacara yang biasa di nasional dan ciri khas kita, makanya kita gunakan upacara khas Atakwim gitu ya. Tapi dilaksanakan setiap hari Senin sama. Gitu. Kalau boleh tahu Ibu, ciri khasnya itu bagaimana ya? Nah, Beda. jadi nanti kita selain ini ada pembacaan yang ini ya, pembacaan apa? 5 dasar Islam juga, pembacaan doa, dan sebelumnya jadi sebelum upacara itu kita ada pembacaan tilawahnya dulu gitu. Itu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk siswa-siswinya dalam melaksanakan piket kelas harian, apakah dilaksanakan secara rutin, misalnya dibuatkan jadwal atau bagaimana, Bu? Ya. Untuk piket, alhamdulillah dilaksanakan rutin, jadi setiap harinya ada pembagian tugas jadwal piket yang dilaksanakan anak-anak biasanya itu ketika kita setelah sholat zuhur istirahat dan setelah pulang gitu dilaksanakan rutin per kelompok seperti itu. Ya. Selanjutnya setiap sebelum melakukan pembelajaran dilakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Berdoa itu biasanya dipimpin oleh siapa ya Bu? Okay. Khusus atau bagaimana? Kita ini punya penjadwalan, jadi setiap harinya itu anak-anak masuk 7.15 ya. 7.15 itu anak-anak tidak langsung belajar. 7.15 itu selama 15 menit, karena belajarnya kita mulai start KBM-nya itu 7.30. Jadi 15 menit itu kita pakai dengan bimbingan wali kelas masing-masing. Kita pakai untuk habit ya. Habit itu opening. Jadi sebelum masuk 15 menit itu ada opening. Sebelum pulang 15 menit itu ada closing. Jadi sebelum anak-anak pulang dan masuk, sebelum anak-anak belajar dan pulang, kita ada habit itu. Jadi opening closing. Opening closing itu kita berisi kegiatan selain berdoa, ya tentunya berdoa, kemudian murojaah, kemudian kita ada opening tematik ya, opening tematik. Jadi maksudnya setiap hari Senin kita materi yang disampaikan atau kita murojaah mengulang doa harian, doa apa saja misalnya. Kemudian yang hari Selasa kita mengulang tentang bacaan zikir setelah sholat misalkan. Kemudian setiap hari Rabu kita misalkan Asmaul Husna gitu. Kemudian kita ada literasi. Jadi kegiatan literasi membaca bersama-sama. Kemudian setiap hari Jumat kita ada kegiatan Jumat, yaitu potong kuku, infak Jumat, dan kegiatan Jumsi. Alhamdulillah itu sudah rutin dilaksanakan ketika KBM normal, dan ketika KBM selama pandemi ini pun kita tetap dilaksanakan melalui Zoom. Jadi anak-anak memang sebelum mulai dengan kegiatan mata pelajaran sesuai jadwalnya,
ada kegiatan 15 menit itu 15 menit sebelum belajar dan 15 menit sebelum sebelum pulang sebelum selesai itu ada kegiatan Zoom bersama wali kelas masing-masing setiap hari rutin. Jadi itu tetap kita laksanakan meskipun masih pandemi seperti itu. Iya baik Bu, terima kasih. Terus selanjutnya untuk kegiatan lain ada dilaksanakannya sholat berjamaah dan dilanjutkan tadarus Al-Qur'annya enggak Bu? Oke. Ya, juga opening. Jadi kadang opening itu kalau masa normal itu ya, opening itu kita variasikan, tidak hanya berada di kelas gitu ya. Openingnya itu tidak hanya di kelas masing-masing, kadang kita gabungkan di lapangan. Jadi kalau kita di sini sebutnya ada kelas sigor, ada kelas kibar gitu ya, Kak. Kelas sigor itu kelas 1, 2, dan 3. Kelas kibar itu kelas 4, 5, dan 6. Jadi kadang bahkan Selasa itu jadwal kita opening di lapangan itu kelas kibar, atau Senin di jadwal seperti itu. Nah, untuk membaca saat opening pun kalau dari kelas 3 ke atas, kita sudah selain murojaah, kita tilawah membaca Al-Qur'an bersama. Jadi membaca Al-Qur'an bersama, closing pun seperti itu. Kemudian ada tambahan juga di mata pelajaran. Jadi nanti ada mata pelajaran baca Al-Qur'an. Itu ada khusus juga. Kalau untuk sholat berjamaah, jadi nanti kalau sholat berjamaah tiap hari kita laksanakan berjamaah. Kalau untuk perempuan untuk kelas 1, kelas 2 di kelas masing-masing. Kalau untuk kelas 3, 4 sampai kelas 6 ada di masjid, dilaksanakan berbarengan, berjamaah seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Tapi Bu, saat pandemi seperti ini, apa tadarus Al-Qur'an itu tetap dilanjutkan atau tidak Bu? Dilanjutkan di kegiatan opening via Zoom itu bersama wali kelas. Selanjutnya di SD At-Taqwim pasti ada ekstrakurikulernya ya kan Bu? Jika ada bisa disebutkan dan dijelaskan satu persatu Bu. Oke. Kalau ekstrakurikuler yang wajib seperti pramuka ya, seperti itu ya. Pramuka ada. Kemudian selain pramuka, ketangkasan itu kita ada futsal sama taekwondo. Taekwondo ya. Silat gitu ya. Kemudian yang khasnya itu ada klub tahfidz itu. Yang tadi saya sudah sampaikan, ada klub tahfidz itu. Jadi kalau untuk pramuka, jadi sifatnya tidak tidak memaksa ya, tidak memaksa. Kalau pramuka wajib, kalau untuk futsal, taekwondo sama klub tahfidz itu kita tidak mewajibkan ke anak-anak bagi yang mau. Nah, di klub tahfidz itu di futsal taekwondo sama itu dimulai kita dari kelas futsal sama taekwondo itu dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kalau klub tahfidz kita mulai dari kelas 2 sampai kelas 6 bagi yang akan berminat gitu ya. Karena kenapa tidak dari kelas 1? Karena di dilakukan setiap sebulan sekali. Jadi selain pembelajaran biasa di klub tahfidz, materi-materi seminggu 2 kali klub tahfidz itu dilaksanakan, ada karantina setiap bulan yaitu simulasi mondok gitu. Simulasi mondok pesantren kayak mabit lagi. Nah, kalau mungkin mahasiswa itu mabit lah kegiatannya seperti itu. Jadi menginap di sekolah. Itu. Oh iya Bu, baik. Kelanjutan dari tadi ya Bu, kegiatan kepramukaan itu wajib semua kelas atau hanya beberapa kelas kalau bagi kepramukaan? Kalau untuk secara praktek itu, teori dan praktek itu dari kelas 4 sampai kelas 6 kita wajib. Terus ini yang terakhir ya Bu. Apakah siswa-siswi aktif dalam membuat mading? Nah, terus jika siswa aktif dalam membuat mading, ada penilaian khususnya seperti diikut sertakan lomba
atau tidak? Gimana? Terakhir. Maaf, yang terakhir apa? Jika aktif? Iya gini Bu. Nah, saat siswa aktif dalam membuat mading tersebut, ada penilaian khususnya seperti diikut sertakan lomba atau bagaimana Bu? Oh, ya. Kalau mading kita memang ada ya sebulan sekali, tapi kadang itu ada berjalan, ada tidak gitu ya. Untuk materi konten dari mading itu ada dari anak-anak, ada dari guru-guru gitu ya. Cuman kita belum sampai ke ikut lomba seperti itu, belum. Gitu. Itu mungkin. Baik Bu, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulanisa Weriah. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu, kan di setiap sekolah itu, ini mau menanyakan tata tertib sekolah ya Bu. Kan di setiap sekolah itu pasti memiliki peraturan dan tata tertib. Nah, untuk tata tertib, apakah sekolah memajang tata tertib bagi siswa ataupun guru dan karyawannya di lingkungan sekolah atau bagaimana, Bu? Ya. Nah, tata tertib di Atakum ini selain kita sosialisasikan kepada anak-anak, kepada guru dan karyawan, kita juga ada beberapa yang dipajang gitu ya. Dipajang di kantor, misalkan kalau untuk guru ada tata tertib di kantor, kemudian ada tata tertib secara umum secara sekolah untuk siswa keseluruhan, kemudian nanti di setiap kelas pun punya jadi sebelum kita mulai pembelajaran tahun ajaran baru nih, kita mulai sebelum pembelajaran itu kita membuat tata tertib kontrak belajar atau tata tertib bersama guru atau wali kelas dan anak-anak itu sendiri. Jadi ada tata tertib umum secara umum, ada tata tertib khusus per kelas masing-masing gitu. Itu mungkin. Terus dan apakah bagi siswa ataupun guru dan karyawan di sekolah yang melanggar tata tertib sekolah ada sanksinya atau bagaimana, Bu? Ada sanksi yang ada tindakan lah untuk bagi yang pelanggar aturan ada. Jadi tapi kita bertahap dengan peringatan gitu seperti itu ya. Peringatan, SP, nanti mungkin kalau untuk siswa terakhir itu pemanggilan orang tua. Jika ada ini pemanggilan orang tua dan dari situ ada biasanya kalau sudah dipanggil orang tua dengan ada semacam perjanjian itu mungkin. Gitu. Kalau untuk guru, Ibu, sanksinya bagaimana? Guru pun sama. Mungkin kalau kita dari yayasan, selain dari kepala sekolah dari yayasan, jadi kita untuk guru sebelum ya biasa peringatan, SP, nanti kalau misalkan udah SP 3 mungkin itu nanti hak dari yayasan. Itu untuk ada pemecatan ataupun apa nanti itu udah paling terakhir seperti itu. Oh, baik Bu, terima kasih, cukup saja dari saya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ula yang sudah bertanya. Saya persilahkan kembali kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Waktu Zoom-nya habis ya? Ada 10 menit lagi. Oh, masih ada. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ain Bahtiar. Saya ingin bertanya, Ibu. Di poin E, ada suasana hubungan formal dan informal.
Maksudnya, apakah ada terjalin komunikasi, interaksi, keakraban yang baik antara guru dengan guru, guru dengan wali siswa, guru dengan kepala sekolah, ataupun guru dengan karyawan. Itu interaksinya bagaimana ya, Bu? Interaksi yang sebelum pandemi ini dengan saat sekarang, saat pandemi itu gimana, Bu, interaksinya? Oke, ya. Alhamdulillah kalau di Atakwi mungkin kalau antara guru dan siswa kita itu sangat dilihat ini sangat sangat apa namanya, sangat dekat ya, karena kita tahu guru itu adalah orang tua anak-anak ketika di sekolah ya. Jadi terlihat ketika, karena kita banyak kegiatan selain tadi opening closing seperti itu, kemudian karena kita sekolahnya full day sampai sore gitu kan, jadi mungkin anak-anak lebih banyak dengan guru gitu ya. Kemudian jadi dari pagi sampai sore itu kita antara guru dengan siswa itu jadi banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Selain kegiatan KBM ya, selain kegiatan KBM kita juga ada sholat berjamaah, kemudian ada kegiatan makan bersama, kemudian ada kegiatan bersih-bersih bersama. Jadi anak-anak itu jadi ada apa-apa pun jadi dekat gitu ya sama siswa. Sampai kalau misalkan untuk kelas 1 atau kelas bawah gitu ya, kelas 3 itu ada yang buang air gitu kan sama guru juga gitu ya. Kita sampai guru-guru, kalau kita guru-guru itu sampai penanganannya sampai ke situ gitu ya. Apalagi kalau ada yang sakit seperti itu antara guru dengan siswa. Itu pun kita jalin sebelum pandemi, pembelajaran di sekolah kita jalin seperti itu. Setelah pandemi pun kita masih ada komunikasi gitu ya. Dengan buktinya dengan kita setiap hari melaksanakan Zoom meeting. Jadi anak-anak tidak merasa kehilangan, tidak merasa mengobati kangennya kepada guru-guru dengan setiap hari kita bertemu lewat live interaktif, lewat Zoom, lewat Google Meet, itu yang 15 menit sebelum belajar dan 15 menit setelah belajar itu kita laksanakan rutin dan wajib dilakukan oleh wali kelas gitu ya. Kemudian alhamdulillah di antara sesama guru pun banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama ya. Silaturahim kita antar guru-guru pun alhamdulillah terjalin. Selain kalau misalkan ada yang sakit ataupun ada banyak kegiatan yang kita lakukan selain dengan kegiatan kontrak kerja gitu ya, kegiatan kerjaan, kita juga ada kegiatan guru family gathering ataupun taklim. Jadi kita ada taklim, pengajian gitu ya, pengajian guru dilaksanakan setiap 1 bulan sekali gitu. Sama juga dengan orang tua pun sama. Jadi kita ada kegiatan biasanya setiap pekan setiap bulan itu ada pertemuan orang tua terjadwal. Jadi secara bergiliran kalau dulu sebelum pandemi seperti itu. Kalau kita hubungan kita dengan antara sekolah dengan orang tua pun dijembatani dengan organisasi PLMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Itu seperti itu. Banyak kegiatan yang dilakukan bekerja sama dengan PLMG ini. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Dwi Putri. Di sini saya ingin bertanya soal ekstrakurikuler Ibu. Kalau di SD At-Takwim itu ada ekstrakurikuler olahraga Bu? Jika ada, kegiatannya apa saja? Ya. Ekstrakurikuler olahraga yang itu mungkin tadi kita futsal dan taekwondo gitu. Jadi kegiatannya itu seminggu 2 kali anak-anak dilakukan. Jadi setelah asar, setelah KBM selesai untuk selama pandemi sebelum pandemi ya. Kalau untuk pandemi ini kegiatan ekstrakurikuler itu kita stop dulu itu mungkin. Baik, terima kasih Ibu. Ya,
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Sumarna Putri. Ibu izin bertanya mengenai ekstrakurikuler. Apakah ada kegiatan ekstrakurikuler kesenian? Jika ada, kegiatannya apa saja ya, Bu? Kalau untuk ekstrakurikuler kesenian itu kita tidak diadakan secara langsung, tidak diadakan langsung gitu ya. Cuman kita hanya berkaitan dengan seni mewarnai atau kaligrafi saja. Itu pun kalau jadi kita tidak ada mengadakan khusus. Jadi kita persiapan hanya pembinaan BIMPAS saja, pembinaan prestasi saja ketika akan ada lomba. Tapi kita visi kita itu, jadi untuk mohon maaf karena kita ini ya, untuk kegiatan menyanyi atau kegiatan menari kita tidak mengikutkan seperti ada lomba-lomba seperti itu, tidak. Jadi kita mungkin di kesenian hanya cukup di seni mewarnai atau kaligrafi seperti itu. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Cukup saja dari saya. Ya. Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya lagi ya, Bu, Boleh. mengenai ekstrakurikuler dan kokurikuler di bidang keagamaan. Pasti kan di SDIT ini banyak mungkin ya untuk eskul keagamaan ini. Kalau diperbolehkan bisa dijelaskan apa aja gitu, Bu, eskul kerohanian atau keagamaan di SDIT At-Takwim ini, Bu? Ya, ekskul yang tentang keagamaan itu mungkin yang 2 tahun berjalan ini, yaitu ya tadi klub tahfidz. Sebelumnya kita ada ekskul keagamaan itu tentang ekskul bahasa Arab gitu. Ekskul bahasa dulu terus ada ekskul tilawah juga gitu dulu. Tapi yang berjalan 2 tahun ini kita di klub tahfidz. Jadi itu dengan target hafalan juz 28 seperti itu. Baik, Bu. Jadi kan kalau itu untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, kalau untuk kegiatan yang kokurikuler, ada kegiatan apa aja ya, Bu? Seperti sholat duha, BTQ, kultum, sholat turut, seperti itu. Ya, kita ada. Jadi tadi selain murojaah, ya, kita murojaah itu jadi setiap hari anak-anak murojaah itu mengulang hafalan Quran yang sudah dihafal bersama-sama. Kemudian sholat duha, sholat berjamaah, dan juga kalau ini mungkin kita ada biasanya kita ada taklim itu taklim itu pengajian gitu ya, gitu. Ibu, apakah itu rutin gitu dilaksanakan setiap minggu, terjadwal apa seperti gimana, Bu? Kalau untuk opening murojaah setiap hari, murojaah, tilawah, sholat berjamaah dan sholat duha setiap hari dilaksanakan. Sekarang pun sama meskipun pandemi, yaitu tadi dengan Zoom. Kemudian selain selain di kegiatan habit, misalnya di luar KBM, kita juga di dalam KBM ada pelajaran itu yang formal itu yang beaki dan tahfidz gitu. Oh gitu, seperti itu, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oh, di ada. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman jika ingin bertanya lagi. Mumpung ibunya masih semangat. Sok santai aja, Kang Teteh. Iya, Bu.
Saya kirim ke Bu Eva. Baik, Ibu, saya akan bertanya lagi. Ya. Untuk masalah koperasi, apakah ada kegiatan koperasi di sekolah At-Takwim? Jika ada, jenis kegiatan koperasinya itu seperti apa ya? Kalau koperasi At-Takwim itu kita belum ya. Sempat kita koperasi yang memang ini ya, maksudnya benar-benar koperasi. Tapi kita hanya ada di sekolah itu hanya kantin ya, kantin jadi gitu. Jadi kantin, dan di kantin, jadi kita menyebutnya warung seperti itu teh kantin gitu ya. Di situ juga ada beberapa alat tulis misalkan atau seragam yang kita jual di situ. Cuman dengan koperasi mah kan kalau misalkan ada iuran kayak gitu, kita belum ya. Paling jadi kayak toko atau kantin warung gitu yang dikelola oleh sekolah. Jadi kalau koperasinya khusus belum ada ya, Bu? Lebih Ya, belum. kantin warung-warung gitu ya? Ya, iya. Ya, itu di kelas. Satu sama Ija mana? Ija pulang. Baik, Ibu, saya mau bertanya lagi. Untuk jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler, apakah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau gimana, Ibu? Kita laksanakan sesuai jadwal, jadi ekstrakurikuler itu semua itu 1 minggu 2 kali. Kalaupun ada misalkan hari ada kebetulan ada kegiatan, kita ganti gitu. Jadi Sabtu ini kita tidak ada, misalkan kita kan pembelajaran dari Senin sampai Jumat ya. Biasanya ekstrakurikuler itu yang klub tahfidz nih hari Sabtu misalkan, dan setelah KBM di hari Senin sampai Jumat. Nah, kalau misalkan hari Sabtu kebetulan kita ada kegiatan, kita akan ganti gitu. Kita ganti di hari yang lain. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Lalu Ibu, tentang ekstrakurikuler, apakah di setiap kurikuler itu setiap guru menjadi pembina ekstrakurikuler atau tidak? Tidak. Jadi kalau untuk tahfidz itu ada beberapa guru. Jadi memang kita pilih untuk pembina ekstrakurikuler ataupun yang lain, ya ekstrakurikuler, semua ekstrakurikuler itu sesuai sesuai kemampuan, maksudnya sesuai ininya, background-nya juga. Jadi sesuai latar belakang ininya juga, dia punya keahlian di situ. Kita ini kan apalagi kalau tahfidz ya, kalau misalkan gurunya ada yang kita menghafal juz 28 tapi gurunya belum, kan kita enggak. Jadi kita guru-guru terpilih lah untuk menjadi pembina di ekstrakurikuler gitu. Ibu izin bertanya mengenai pembina. Jika diperkenankan, mungkin kita boleh Bu minta data siapa aja gitu yang jadi pembina dari eskul yang ada di At-Takwim ini, Bu. Oh, boleh. Nanti paling saya izin WA aja ya. Iya, Bu. Ya, boleh. Ya,
Nanti di WA aja ya kan, yang dibutuhkan materi data-datanya apa, nanti saya siapkan, coba siap gitu ya. Baik. Ibu, apakah setiap siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler? Ya. Kalau untuk ekstrakurikuler yang wajib seperti pramuka memang wajib dari kelas 4, 5, dan 6. Kalau misalkan untuk yang lain, yang ekstrakurikuler yang lain, kita tidak mewajibkan karena itu di luar bagi yang berminat. Berarti ada soalnya ada tambahan lagi ya, ada tambahan lagi biaya. Bagi yang berminat silahkan mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Oh iya, baik Ibu. Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang wajib itu hanya pramuka aja mungkin ya, Bu? Iya. Pramuka itu. Baik, ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Ibu, ada pertanyaan lagi. Ya. Di sini tentang 5K. Apakah budaya 5K seperti kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kesopanan diterapkan dengan baik untuk semua guru, semua peserta, atau karyawan lainnya? Apakah itu diterapkan di sekolah? Ya. Di sini diterapkan dengan baik karena jadi salah satu contohnya, jadi setiap pagi itu kita guru berjejer di depan gerbang itu menyambut anak-anak setiap pagi. Jadi anak-anak datang, setiap guru yang baru datang yang sudah sampai di sekolah wajib setelah menyimpan perlengkapan wajib menyambut anak-anak di depan gerbang. Jadi anak-anak selalu jadi selalu masuk ke sekolah itu disapa oleh guru juga di sekolah. Kemudian untuk kebersihan dengan menerapkan jadwal piket dan juga kita punya tenaga kebersihan juga itu. Kemudian di kalangan guru ada juga jadwal piket di kantor masing-masing, di ruangan masing-masing seperti itu. Dan mungkin kalau setiap pekanan itu di kegiatan opening hari Jumat itu kita sebelum masuk ke kelas kita melakukan, kadang itu terjadwal misalkan bahkan bagian lapangan kelas berapa, bagian ini kelas berapa. Kemudian kita juga ada greenhouse gitu ya, ada taman hidup gitu ya. Di situ ada beberapa siswa atau orang tua yang memberikan infak tanaman yang kita rawat, tanaman buah, tanaman sayur. Ada beberapa yang kita panen dan dinikmati bersama juga gitu. Karena mungkin sekarang pandemi, asalnya biasanya kita ada ini juga pemeliharaan kayak kelinci, ayam gitu ya. Cuman karena pandemi jadi di stop dulu gitu yang seperti itu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Herningsih. Di sini saya izin bertanya,
kan tadi kan udah bahas ekstrakurikuler. Nah, selain ekstrakurikuler, apakah di SDIT Atakwim ada kegiatan kokurikulernya, Bu? Kalau ada, tolong jelaskan, Bu, sama itu jadwal pelaksanaannya setiap hari apa aja, Bu? Kegiatan kokurikuler seperti Iya, Bu. ya. Kegiatan kokurikuler tuh seperti ini ya, seperti kalau kita mungkin ada ini kegiatan apa sih WP itu Jumat teh? Keputrian gitu kalau kita ya. Kalau di kita ada kegiatan seperti keputrian kakak teteh jadi setiap hari Jumat ketika anak-anak laki-laki Jumatan ya melaksanakan sholat Jumat. Jadi siswa perempuan dari khususnya yang sudah balik ya, maksudnya kita ambil kelas atas, kita adakan selain sholat berjamaah, jadi adakan pelatihan tentang keputrian. Kalau misalkan kita ajarkan tentang cara merawat diri, kemudian kita ajarkan juga cara kalau perempuan ya bersih-bersih ketika dia sudah balik, kemudian diajarkan juga menjahit, seperti itu, keterampilan seperti itu mungkin. Ibu kalau boleh tahu itu pembinanya diganti, Bu, atau tetap, Bu? Kita ada bagian keputrian, ada misalkan bagian keputrian. Nah, itu pematerinya itu ganti-ganti tiap pekannya, sesuai misalkan guru A ini punya keahlian dalam menjahit, bisa membimbing siswa misalkan di pekan ke-1 misalkan seperti itu. Ibu berarti kurikuler ini wajib diikutin semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 atau bagaimana, Bu? Dari kelas 4 kita jadi kita diutamakan dari kelas 4 yang persiapan menuju balik. Seperti itu. Oh, ya udah, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Itu di sana di bawah guru. Ibu, apakah suasana sosial akademik di luar kelas terlaksana dengan baik saat olahraga, saat di perpustakaan, saat belajar kelompok, atau di laboratorium dan di kantin, Ibu? Ya, alhamdulillah terjalin baik ya. Kemudian kalaupun saat anak-anak ada kegiatan di luar seperti itu, kita guru-guru dari bagian kesiswaan itu ada penjadwalan guru piket pengawasan. Jadi kalaupun ada ini, kita setiap anak kegiatan itu ada pengawas. Jadi guru dijadwal untuk mengawasi juga gitu. Ada pengawasan selain kalau misalkan ini selain kita pasang CCTV ya, itu untuk anak-anak juga diingatkan seperti itu, ada pengawasan seperti itu untuk mengingatkan salah satunya misalkan anak-anak lagi jajan atau lagi makan, kita ada yang berdiri, kita ingatkan sambil duduk ataupun sambil mengingatkan habit-habit yang baik gitu. Seperti itu. Baik, Ibu.
Baik, jika ada pertanyaan kembali, silahkan kepada teman-teman. Ya, Ibu, izin bertanya kembali, Bu. Ya, silakan. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai visi dan Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dalam rangka membangun generasi Qurani yang bercirikan. Jadi kita punya moto membangun generasi Qurani ya, yang dengan bercirikan, satu, berakidah salimah, yaitu berakidah lurus berdasarkan pada pemahaman salafus saleh. Dua, beribadah sholihah, yaitu beribadah benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ikhlas karena Allah semata. Ketiga, berakhlakul karimah, yaitu berakhlak mulia dengan mengikuti suri tauladan Rasulullah SAW. Yang keempat, berkepribadian Islam dan berwawasan luas. Dan yang kelima, kreatif, inovatif, dan terampil. Itu tujuan pendidikan yang kita laksanakan di SDIT At-Taqwim. Gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin saya persilakan kembali kepada teman-teman jika ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada mungkin itu ya Bu, nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi via WhatsApp, nggak apa-apa Bu? Boleh, silahkan Mangga. Baik, baik. Ya, saya persilahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Ibu, saya ingin bertanya lagi. Iya, boleh. Kan di masa pandemi ini kan pembelajarannya rata-rata lewat Zoom ya Bu ya, lewat HP gitu. Gimana misalnya kalau ada siswa yang masuk ke misalnya apa ya namanya, masuk ke keluarga yang kurang mampu, kayak nggak punya handphone atau apa gitu, itu gimana Bu pembelajarannya? Jadi kita itu ada apa ya, bervariatif gitu ya, variatif. Jadi ada variasi kalau misalkan ada siswa yang mempunyai kendala. Pertama, misalkan siswa yang mempunyai kendala pendampingan orang tua yang kurang misalkan ya, karena misalkan orang tuanya bekerja. Kita itu kalau masalah seperti itu, mungkin saat kita ada pembelajaran interaktif, kan kita pembelajarannya itu lewat GCR ataupun lewat Zoom, jadi ataupun lewat talaki, lewat video call gitu ya. Itu. Nah, kalau misalkan yang live interaktif anak tidak bisa, itu kita ada rekamannya. Jadi di rekaman Zoom-nya disampaikan, kemudian atau video pembelajarannya disampaikan. Ataupun kalau misalkan siswa yang mempunyai kendala dengan perangkat gitu ya, kita juga ada pembelajaran luring berkelompok seperti itu. Jadi dengan catatan hanya beberapa orang, dengan maksimal 5 orang itu kita kumpulkan, kita ada guru kunjung yang luring ke sana ataupun pengumpulan tugas yang ke sekolah seperti itu. Terus kan di setiap anak pasti ada anak yang
malas atau nakal gitu ya Bu ya. Terus Ya. kan sekarang lagi masa pandemi, kalau misalnya ada anak yang malas atau anak yang nggak mau ngerjain tugas, itu gimana Bu? Kita komunikasi dengan orang tua. Jadi kita analisis kendalanya seperti apa. Karena jadi setiap kelas itu ada beberapa kelas ya. Jadi setiap pekannya itu kita report tugas yang sudah masuk. Jadi anak-anak yang belum masuk, mangga disuruh mengejar tugasnya di hari Sabtu dan hari Ahad gitu. Karena kita pembelajaran dari hari Senin sampai Jumat gitu. Dan kita pun seperti dari Senin sampai Jumat pengumpulan tugas pun kita batasi kita ini kan tidak hanya waktu pembelajaran sesuai jadwal, tapi untuk pengumpulan kita fasilitasi juga sampai malam misalkan karena misalkan terkendala orang tuanya bekerja ataupun gimana gitu. Itu seperti itu. Ibu terima kasih. Ya. Teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin dari ulama cukup. Baik, cukup. Silakan yang lain. Gimana? Dicukupkan saja apa seperti apa? Cukup mungkin ya. Baik, jika sudah cukup, saya akhiri saja sesi wawancara untuk observasi pada hari ini. Mungkin sebelumnya ada ucapan 1-2 patah kata dari Ibu untuk penutupan. Silakan, Bu. Iya, terima kasih atas kepercayaannya kepada SDIT Atakwim ya, Akang Teteh dari Unpas ini. Mudah-mudahan apa yang baik dari kita bisa menjadi contoh, apa yang kurang mudah-mudahan jadi perbaikan untuk kita sekolah kita. Saya juga mengucapkan secara pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian atau memberikan informasi ada yang kurang penyampaian ataupun apa, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah. Mudah-mudahan apa yang menjadi informasi dari SDIT Atakwim ini bisa memberikan kemudahan atau memudahkan tugas Akang Teteh untuk tugas PPL ini mungkin dari saya. Mudah-mudahan jadi semoga diberi kelancaran, kemudahan dalam menjalankan tugas akhirnya juga. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, mungkin alhamdulillah terima kasih banyak juga Ibu atas semua jawaban dan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih juga atas waktu yang telah Ibu luangkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kita semua. Mungkin ditutup aja dulu ya. Alhamdulillah kegiatan wawancara hari ini telah selesai. Mungkin kita akan tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian mungkin dari saya sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu, makasih waktunya. Terima kasih. Ibu, izin mau minta foto. Jangan dipoto. Baiklah. Jangan dipoto. Saya record saja. Udah edit ya, mau di stop record.